Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Abdullah dalam seri pembelajaran SPSS dasar. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai uji beda 2 min. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai uji T dependen atau sering disebut dengan per sampel T. Uji T dependen atau uji T per sering juga disebut dengan uji bivariat yang termasuk pada uji parametrik yang mengujikan variabel pre dan post. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan min dua kelompok data dependen. Syaratnya data numeriknya harus terdistribusi normal. Kedua kelompok data dependen atau pasangan bila kelompok data dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan. Misalnya data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet berasal dari orang yang sama. Ya. Nah, ini adalah rumusnya. Kalau seandainya kita menggunakan secara manual, bukan menggunakan SPSS. Baik, kita akan langsung dengan menggunakan SPSS. Sebagai contoh, kita akan gunakan data AC basic sebagai data yang sering kita gunakan untuk belajar SPSS ini dengan melakukan uji rata-rata kadar Hb antara kadar Hb pengukuran pertama dengan kadar Hb pengukuran kedua. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan kadar Hb antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Oke, langsung saja kita buka datanya di SPSS. Ini dia datanya. Nah, kita akan melakukan uji T dependen. Seperti yang disampaikan tadi bahwa datanya harus terdistribusi normal dulu. Ya. Nah, sekarang ini karena kita sudah mempelajari distribusi normal data, maka ini kita langsung aja kita anggap datanya sudah terdistribusi normal dan kita akan menghubungkan variabel HB1 dengan HB2. Yang mana HB1 ini adalah HB sebelum dikasih tablet FE, sementara HB yang kedua adalah HB yang sudah dikasih tablet FE. Nah, bagaimanakah hasilnya? Apakah ada peningkatan atau justru terjadi penurunan rata-rata HB-nya? Baik, langkahnya adalah klik Analyze, kemudian Compare Min, kemudian Per Sampel T-Test. Pada SPSS 15 ini, untuk memasukkan datanya ke kotak yang kosong ini, kita klik pertama dulu HB1, kemudian muncul di current selection-nya HB1, kemudian baru diklik HB2, jadi tidak langsung dimasukkan satu-satu ke sini ya. Diklik dulu kedua-duanya, baru dimasukkan. Ya, sudah muncul HB1 dan HB2. Ya, langsung diklik OK saja. Nah, inilah hasilnya. Nah, di sini terlihat bahwa rata-rata HB pengukuran pertama adalah 10,346 dengan standar deviasi 1,3835. Kemudian HB pengukuran kedua 10,860 dengan standar deviasi 1,055. Nah, di sini terlihat ada perbedaan rata ya. Nah, perbedaan ratanya terjadi peningkatan rata HB. Nah, apakah perbedaan rata ini signifikan secara statistik? Maka kita lihat p-value-nya ya, di mana berada p-value-nya. P-value-nya berada pada tabel per sampel test, yaitu pada ujung tabel tersebut. Nah, p-value-nya 0,001 dibandingkanlah dengan alfa kita 0,05. Ini berarti kecil dari 0,05. Apa artinya? Artinya ada perbedaan rata kadar Hb pengukuran pertama dengan kadar Hb pengukuran kedua. Nah, di sini juga bisa kita jelaskan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan antara kadar Hb pengukuran pertama dengan kadar Hb pengukuran kedua. Nah, bisa kita sebutkan seperti itu. Nah, bagaimana cara penyajian datanya pada bab hasil penelitian? Jadi kita lihat ke PowerPoint kembali. Nah, ini dia penyajian data dan interpretasi data. Kita bikin kolom, ini tergantung dari institusi masing-masing ya.
Nah, ini secara umum bisa kita buatkan seperti ini. HB1 bisa juga dibikin HB pengukuran pertama, kemudian HB pengukuran kedua. Ini tadi rata-ratanya, untuk HB1, ini HB2, ya. Nah, ini dia deskripsinya. Rata-rata kadar HB pada pengukuran pertama adalah 10,346 gram persen dengan standar deviasi 1,38 gram persen. Kemudian pada pengukuran kedua didapat rata-rata kadar HB adalah 10,860 gram persen dengan standar deviasi 1,05 gram persen. Terlihat bahwa nilai min perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514. Jadi dikurangi HB2 dikurangi HB1. Hasil uji statistik didapatkan nilai P-nya 0,001 ya. Tadi sudah kita lihat. Dalam kurung P-value-nya kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara kadar HB pengukuran pertama dan yang kedua. Atau di sini kan ada peningkatan, berarti ada peningkatan kadar HB setelah diberi tablet FE. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menaikkan HB kita, maka kita minumlah tablet FE sesuai dengan anjuran dokter. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke uji Wilcoxon. Yang mana uji Wilcoxon ini adalah merupakan uji non-parametrik yang sama dengan uji per sampel test tadi, yaitu mengujikan variabel pre dan post. Hanya saja, kalau seandainya data numerik yang akan kita ujikan tersebut tidak terdistribusi normal, maka dilakukanlah uji Wilcoxon ini. Kalau normal kita gunakan T independent sample atau per sampel t-test. Nah, ini tujuannya tidak jauh beda dengan yang dependent sample t-test ya. Tidak terdistribusi normal. Nah, ini datanya. Nah, contohnya sama kita ambil, yaitu pada HB pertama dan HB kedua ya. Kita kembali ke ASI basic. Nah, di sini kita hanya perlu mengetahui caranya saja, ya. Jadi sebagaimana kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk menguji normalitas data pada pertemuan sebelumnya, nah, maka untuk yang kali ini kita tidak perlu melakukan uji kembali ya, karena kita anggap saja untuk sekarang ini HB1 dan HB2 salah satunya tidak terdistribusi normal. Ya, karena sebenarnya memang yang HB2 ini kalau kita ujikan uji normalitas data yang sebelumnya memang tidak normal ya. Nah, sehingga kita gunakanlah transformasi data, apakah datanya bisa normal atau tidak. Baik. Seperti dependent sample t-test tadi, caranya tidak jauh berbeda, hanya pilihan ujinya saja yang berbeda, yaitu analyze. Nah, kalau tadi kita gunakan compare min per sampel t-test, nah sekarang kita gunakan non-parametric test. Ya, nah kita ambil two related sample, ya, karena dia yang saling ketergantungan, ya. Nah, caranya sama, kita klik kadar HB pertama dulu, kemudian klik kadar HB kedua, langsung kita masukkan. Kemudian pastikan dia sudah tercontreng Wilcoxon-nya. Kemudian pilih option, pilih deskriptif, continue, dan langsung OK. Ya, mudah kan? Nah, inilah hasilnya. Lebih sederhana dibandingkan per sampel t-test yang di atas tadi. Nah, di sini juga ditunjukkan rata-ratanya standar deviasi. Nah, di sini bedanya ada minimum dan maksimum. Ya, untuk non parametrik biasanya ada yang menyampaikan median. Nah, di sini tidak ada median, bisa kita cari menggunakan analyze, descriptive statistik, dan explore ya. Seperti biasa ini kita tampilkan HB1 sama HB2 kita pindahkan dependent list, langsung di-OK-kan saja. Nah, ini dia ada median. Ya, ini ada median. Nah, kalau bagi saudara-saudara yang butuh median, nah pilihnya seperti ini. Untuk rata-ratanya sudah ada di atas, ini ya. Ya, jadi ada yang menampilkan median, ada yang menampilkan min. Itu terserah bagi saudara, tergantung dari institusinya masing-masing atau dari pembimbingnya. Baik, di sini sudah terlihat min, standar deviasi, minimum dan maksimum. Kemudian mana lagi yang perlu kita lihat, yaitu pada tes statistiknya. Itu kita lihat pada asymptotic to tell.
Kebetulan angkanya sama ya, 0,001. Pada dependent sample test juga demikian, 0,001. Ya, ini kebetulan saja sama p-value-nya, jadi penyajian datanya pun bisa sama. Ya, baik, bagaimana cara penyajian datanya di hasil penelitian? Buka kembali. Ini dia. Sama, tidak jauh berbeda dengan yang dependent sample test, hanya saja di sini membutuhkan min dan max. Ya, minimum dan maksimum. Ini dia datanya. Distribusinya ada di bawah, sama seperti tadi dibacakannya. Kesimpulannya juga sama. Oke, mungkin itu saja dulu untuk materi uji beda 2 min yang datanya data dependen kedua-duanya atau data pre dan post. Terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.